Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempraktekkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas proyek UTS, yaitu membuat proyek RD menggunakan Visio untuk soal nomor 3 serta membuat proyek database menggunakan Akses untuk soal nomor 4 dengan dosen pembimbing Bapak Sadam Al-Aziz, SPD MPD. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan mengenai cara membuat database menggunakan akses untuk soal nomor 4. Saya Nanda Saputra, NIM 210290032. Saya Chelsea Rahmadani dengan NIM 210290008. Saya Septiani Rahma Putri dengan NIM 2102940. Saya Muhammad Akil Jawad dengan NIM 210290092. Saya Nabila Andriani dengan NIM 21029096. Saya Sadrina Zatil Ismah dengan NIM 21029120. Dan saya Fitri Handayani dengan NIM 210291100. Baik, saya Nanda Saputra dengan NIM 210290032 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat tabel dan relasi dari mahasiswa dan prodi. Pertama, kita buka dulu Microsoft Access-nya dan klik database, klik create, create view, dan save view. Nah, tabel yang pertama kita beri nama mahasiswa. Kemudian kita lengkapi atribut-atributnya. Yang pertama yaitu nama mahasiswa. Dengan tipe datanya yaitu sorted. Kedua yaitu ada NIM. Dengan tipe datanya yaitu number. Selanjutnya ada semester. Dengan tipe datanya yaitu number, tetapi semester ini ya, klik lookup wizard karena semester itu sudah ada ditentukan. Semesternya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu next, dan finish. Yang selanjutnya yaitu ada kelas. Dan tipe datanya yaitu subjek, dan di matematika itu ada 8 kelas dengan 5 kelas dan 5 kelas dari pendidikan matematika dan 3 kelas dari NK. Yang pertama yaitu TMA, kemudian TMB, kemudian TMC, dan TMD, lalu ada TM Inter, TMI, dan ada NKA, NKB, dan NK Inter. Lalu next, finish. Karena untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel prodi, kita membutuhkan atribut yang ada pada tabel prodi, yaitu kode prodi. Dengan tipenya yaitu number dan lookup wizard bawahnya. The next. Nah, kode di matematika ada dua. Yang pertama pen yaitu 84 202. Dan untuk NK kode prodinya yaitu 44 201. Next, finish. Lalu kita karena di tabel mahasiswa ini yang menjadi primary key-nya adalah NIM, maka kita pindahkan primary key-nya kepada NIM. Nah, selanjutnya kita save, lalu close,
klik create, kemudian tabel desain. Nah, di sini kita buat tabel untuk prodi, di mana tabel untuk prodi berikutnya yang pertama yaitu kode prodi dengan tipe data number. Lalu seperti tadi, karena di prodi di matematika ada dua, maka kita masukkan yang pertama yaitu ada matematika dengan kode pendidikan dengan kode 84202. Selanjutnya NK dengan kode 44201. Finish. Kemudian ada nama prodi. Nah, nama prodi ini ada dua di matematika. Oke. Pertama yaitu ada pendidikan matematika. Selanjutnya NK. Karena di tabel prodi yang jadi primiliki adalah kode prodi, kita pindahkan primilikinya kepada kode prodi. Selanjutnya kita save tabel prodi, kita kasih nama dengan prodi. Nah, setelah kita save tabel prodi tadi, kemudian kita klik close. Selanjutnya kita kembali ke tabel mahasiswa. Kita ambil data sheet view, lalu kita isikan data-data mahasiswanya. Ini untuk semester tinggal kita pilih yaitu semester 4. Nah, tadi kita sudah memasukkan pilihannya. Itu selanjutnya sampai semua nama mahasiswa yang akan kita data dimasukkan. Setelah kita selesai masukkan semua data mahasiswa, lalu kita save tabel mahasiswa, lalu close. Lanjut ke tabel prodi. Ambil data sheet view, mana kode prodinya yaitu prodi dan pendidikan matematika. Itu seterusnya, karena berdasarkan data tadi, karena tadi di tabel prodi ada dua prodi yaitu NK dengan kode 44201 dengan nama prodi NK dan kode prodi 84202 dengan nama prodi PM. Setelah itu kita save, lalu close. Selanjutnya mengenai relasi akan dijelaskan oleh rekan saya Chelsea Ramadhani. Baik, saya Chelsea Rahmadani dengan NIM 21029008 izin mempresentasikan lanjutan membuat tabel dan relasi pada entitas. Entitas selanjutnya yaitu mata kuliah dan nilai. Pertama kita tekan create, ambil tabel desain. Nah, di sini kan udah tertera
file name, dan data tipe. Nah, ini kita tinggal masukin atribut-atribut dari yang pertama yaitu mata kuliah. Atribut-atribut dari mata kuliah yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, di mana kode mata kuliah itu kita beri teks, nama MK kita beri teks, dan SKS itu kita ambil number, kita tekan lookup wizard, kita tekan I will type in the value that I want, tekan next. Nah, di mana masing-masing SKS itu ada yang terdiri 2 SKS, ada 3 SKS, ada 4 SKS. Nah, oke, kita next. Lanjut kita finish. Yang mana di sini yaitu primary key-nya adalah kode MK. Nah, relasi antara kode mata kuliah dengan mahasiswa yaitu ada NIM. Maka kita taruh NIM di sini. NIM di mana yaitu dikasih number, data tipenya. Nah, selanjutnya kita save. Kita bikin mata kuliah. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya untuk kita bikin tabel nilai, kita tekan create. Kita tekan tabel design. Nah, di sini juga udah terlihat tampangnya gitu, file name dan data tipe. Nah, di sini yang mana entitasnya itu yang akan kita buat yaitu nilai. Yang mana nilai di sini memiliki atribut yaitu nilai akhir. Nilai akhir berarti teks, di mana kita ambil lookup wizard. I will type in the value that I want, tekan next. Nah, di mana ini nilai akhirnya berupa A, amin, B, B plus, maksudnya B, B min, C plus, C, C, C min, D, dan E. Oke, kita tekan next, finish. Nah, selanjutnya itu nilai tugas. Nilai tugas di mana yaitu number. Oke, kita ada kesalahan. Jangan boleh pakai spasi ya. Kalau mau juga pakai spasi itu kita menggunakan underscore. Nah, selanjutnya nilai UTS number, kita ganti data tipenya. Nilai UAS itu data tipenya juga number. Selanjutnya yaitu ada nilai lainnya. Nah, di mana nilai lainnya ini juga kita kasih number. Nah, di sini kan primary key-nya belum ada. Untuk primary key-nya yaitu nilai akhir. Oke, sudah kita kasih primary key-nya. Maka kita save. Kita beri nama entitasnya yaitu nilai. Kita tekan OK. Selanjutnya kita close. Kita ambil tabel mahasiswa lagi. Design view, kita tekan. Nah, di mana di sini di tabel mahasiswa ini kita juga memiliki relasi ke nilai, yaitu nilai akhir. Nilai akhir. Yang mana
nilai akhirnya tadi berbentuk teks. Kita lookup wizard. Nah, kita tekan I will type in the value that I want, tekan next. Nah, tadi kita sesuaikan dengan apanya? Di tabel nilai. Berarti amin, B plus, B, B min, C, maksudnya C plus, C, C min, D, dan E. E. Nah, kita tekan next, finish. Nah, oke, kembali kita simpan. Terus kita close. Nah, masing-masing tabel itu untuk entitas tabel udah kita bikin. Ada tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tekan database tool. Kita tekan, kita ambil relationship. Nah, gimana yang akan keluar nih show tabelnya? Ada tabel mahasiswa, kita tekan add. Mata kuliah, kita tekan add. Nilai juga kita tekan add. Kita tekan, kita add. Oke, kita close. Sebelum, oke. Baik, karena semua tabel entitasnya sudah kita bikin, nah kita tekan lagi tabel mahasiswanya, kita desain view dulu. Nah, setelah kita desain view, itu kita tekan view, ambil dataset view. Nah, di mana ini untuk datanya nilai akhirnya belum ada, maka kita tekan untuk nilai akhirnya. Misal nilai akhirnya Chelsea ini A, Nanda juga A, 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 kita tekan A. Nah, kita simpan. Lanjut ke tabel prodi. Kita desain view dulu. Nah, kita dataset view. Nah, di mana kode prodi itu kan kita cuma memiliki 2 kode, yaitu 4 ini, 48202, dan nama prodinya itu PM, Pendidikan Matematika. Selanjutnya yaitu kode prodinya 44201, yang mana nama prodinya itu NK. Nah, setelah itu kita save. Selanjutnya di tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah itu kita desain view. Nah, yang mana relasi antara mata kuliah dengan nilai itu juga ada. Yang mana relasinya yaitu nilai akhir tadi. Nilai ya. Nilai akhir itu berbentuk teks. Nah, kita lookup wizard. Kita tekan I will type. Nah, kita tekan next. Itu nilainya tadi ada amin, B plus, B min, C, maksudnya C plus, C, C min, D, dan E, maaf, maksudnya C min, D, dan E. Oke, kita next, terus kita finish. Nah, untuk mata kuliah kita simpan dahulu, terus kita ganti menjadi dataset view. Nah, untuk kode MK-nya, misal kode MK-nya itu empat tiga satu itu nama mata kuliahnya DPM,
SKS-nya ada 3 SKS. NIM-nya misal 21029008 yang mengambil ini. Dan untuk nilainya itu nilainya A. Untuk mata kuliah 4312 itu mata kuliahnya GT. SKS-nya 2. NIM-nya itu yang ambil mata kuliah ini yaitu 9032. Nilainya yaitu A. Selanjutnya yaitu mata kuliah dengan kode 4315. Oke, selanjutnya yaitu kode mata kuliah dengan 4313 dengan nama mata kuliah itu APM. SKS-nya itu ada 3 SKS. Yang mana yang ngambil NIM ini itu 90. Anggota kelompok kita yaitu ada 7 orang, berarti ini 40 dengan nilai A. Nah, dengan mata kuliah 4315 yaitu teori bilangan atau kita singkat dengan TB. Oke. Nah, ini juga 3 SKS, lalu 210290 92. Nah, juga A. Oke, ini lalu kita save. Nah, selanjutnya nilai tabel. Kita tekan design view. Nah, nampak kan? Nah, kita tekan di dataset view. Nah, nilai akhirnya yaitu A, di mana nilai tugasnya itu ada 85, nilai UTS-nya 88, nilai UAS-nya 90, dan nilai lainnya itu 85. Nah, oke. Selanjutnya untuk nilai amin. Amin. Untuk nilai tugasnya yaitu 85, 88, 88, 85, 80, dan 80. 90. Dan kita isi sampai nilainya E. Dimin C plus C. Oh, oke, sorry. Cemin C. Lanjut kita save. Lalu kita close semua. Setelah itu kita mau bikin relasi antar tabel yang mana kita tekan database tool. Nah, kita ambil relationship-nya. Nah, di sini kan ada diterakan show tabelnya, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan prodi. Nah, kita tambahkan tabel mata kuliah, maksudnya tabel mahasiswa kita add, terus tabel mata kuliah kita juga add, dan tabel prodi nilai juga kita add, dan nilai prodi juga kita add. Nah, kalau semua tabel udah kita tambahkan, lalu kita close lah. Ya kan? Terus, nah, di sini kan kita mau merelasikan tabel-tabel entitasnya. Nah, kita tarik NIM dengan NIM.
Nah, ini kan di tabel mahasiswa ada NIM, di tabel mata kuliah juga ada NIM. Nah, kita centang enforce referential integrity-nya. Nah, lalu kita centang pula selebihnya. Case ada update related file sama case ada delete the related records. Nah, kita tekan create. Nah, dapat satu relasi. Nah, terus untuk relasi mata kuliah yaitu kita tekan nilai akhir dengan nilai akhir. Yang mana itu tuh juga relasinya one to many. Kita create lah semua, kita centang terlebih dahulu tempat yang kita centang tadi. Semua kita tekan create. Nah, oke. Untuk prodi kita pindahkan. Kita pindahkan dia ke, kita susun supaya rapi. Dia di sebelah mahasiswa. Oh, dompet kita. Kita susun kembali. Nah, kita tekan kode prodi dengan kode prodi. Yang mana ini juga relasinya itu one to many, maka kita centang ketiga kotaknya, lalu kita tekan create. Nah, oke. Relasinya sudah didapatkan untuk semua masing-masing tabel entitasnya, maka kita save. Setelah kita save, kita close. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Sadrina Zatil Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadrina Zatil Isma dengan NIM 210291120 akan melanjutkan mempresentasikan bagaimana cara membuat form dari tabel mahasiswa. Nah, di sini kita klik bagian tabel mahasiswa, kemudian kita lanjut ke create, dan kemudian kita klik form. Nah, beginilah tampilan dari form dari mahasiswanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat button simpan, hapus, baru, dan tutup. Caranya itu kita pergi ke design view. Nah, pertama kita besarkan dulu bagian formnya. Nah, setelah itu pada bagian desain di sini ada button. Kita klik, kemudian kita klik pada form design. Nah, yang pertama kita buat yaitu button simpan. Button simpan pada kategori record operation. Di sini ada save record, kemudian next. Nah, di sini kita pilih text. Ini kita ganti menjadi simpan. Setelah itu next dan finish. Nah, untuk button yang kedua yaitu kita klik button lagi pada menu design, kemudian klik pada form design. Kita pilih yang record operationnya yaitu hapus, menu hapusnya yaitu delete record. Next, ini kita pilih text, kita ganti ini menjadi hapus. Kemudian next, kemudian finish. Selanjutnya yaitu button baru. Kita klik button, kemudian klik pada form design. Nah, di sini untuk barunya yaitu pada kategori record operation lagi, yaitu add new record, kemudian next. Kita pilih text, ini kita ganti menjadi baru. Kemudian next, dan finish. Setelah itu, button selanjutnya yaitu button tutup. Nah, tutup itu pada kategori form operation, yaitu close form. Kemudian next, kita pilih text, ini kita ganti menjadi tutup. Setelah itu next dan finish. Nah, selanjutnya yaitu button
kembali. Button kembali itu pada record navigation yang bagian go to previous record. Kemudian next. Nah, ini tetap kita pilih yang picture atau gambarnya seperti ini. Next dan finish. Setelah itu button selanjutnya. Kita klik kategori record navigation yang bagian actionnya yaitu go to next record. Kemudian finish. Picture, kemudian next, dan finish. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu susunannya. Kita rapikan susunannya. Nah, setelah itu kita coba lihat pada form view-nya. Nah, sudah muncul button-button yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan buat pencariannya. Caranya yaitu pertama kita buat list box pencariannya yaitu dulu dengan cara klik design view. Nah, di sini pada bagian desain ini ada namanya list box. Kita klik, kemudian kita klik juga pada form design. Setelah itu muncul list box wizard-nya. Kita pilih yang pilihan yang ketiga. Kemudian next. Nah, ini kita selected fields-nya yaitu dengan cara mengklik bagian besar sama double ini. Kemudian next. Nah, di sini ada hide key kolomnya terchecklist. Karena kita akan menampilkannya, maka tidak perlu kita checklist. Selanjutnya next. Kemudian finish. Nah, muncullah bagian list box-nya. Pada bagian ini kita dapat hilangkan. Nah, kemudian susun rapi list box-nya. Selanjutnya yaitu kita coba lihat pada form view-nya. Nah, sudah muncul list box-nya. Nah, kita akan membuat untuk mencari namanya lagi, pencarian namanya itu kembali ke design view, kemudian kita klik pada bagian desain form design ini, yaitu text box. Nah, muncul seperti ini. Kita susun. Untuk bagian teks 30 ini, kita ganti namanya menjadi pencarian nama. Nah, bagian unbound ini kita perbesar. Nah, kita klik bagian unbound ini. Nah, di bagian property sheet-nya ini ada order, namanya, name-nya kita ganti menjadi txt cari. Nah, coba kita lihat pada form view-nya lagi. Nah, sudah muncul pencarian nama. Kita coba mencari nama Sadrina. Nah, namun namanya tidak muncul atau terfilter. Nah, agar muncul, kita kembali lagi ke design view. Nah, pada bagian design view ini, kita klik yang unbound box list box-nya tadi. Nah, di sini ada namanya property sheet yang bagian datanya ada raw source. Kita klik maka muncul tanda titik 3 pada bagian ujungnya. Kita klik, nah tampilannya berubah ke query builder. Di bagian nama dan kriteria ini kita tulis kodenya.
Kodenya yaitu kita tulis yaitu like spasi kutip bintang kutip dan kemudian ketik forms kemudian tanda seru. Nah, muncul di sini mahasiswa karena form yang akan kita buat itu dari tabel mahasiswa. Selanjutnya tanda seru lagi. Kita buka kurung siku. Kita ketik txt cari. Nah, muncul di sini teks cari. Kita klik 2 kali. Setelah itu titik, buka kurung siku lagi. Kita ketik teks. Nah, ini klik 2 kali. Kemudian dan kutip. Kemudian bintang. Kutip lagi. Nah, setelah itu di bagian query bouldernya ini kita save. Kemudian di close. Nah, setelah itu pada bagian pencarian namanya ini, pada unbound-nya ini kita kembali ke property sheet-nya bagian event. Nah, di sini ada on key up. Kita klik dan muncul titik 3 pada bagian ujungnya. Nah, ini kita klik lagi, kita pilih yang kode builder. Setelah itu, oke. Nah, di sini kita akan memasukkan kembali kode yang selanjutnya, yaitu kita kontrol spasi dulu. Kontrol spasi. Nah, kita buat di sini list. Nah, dia pada list bagi 28. Kita klik. Nah, kemudian titik. Kita ketik requery. Nah, di sini muncul requery. Kita klik 2 kali, kemudian simpan. Nah, kita close. Setelah itu pada pemahasiswanya juga kita save. Nah, coba kita lihat kembali pada form view-nya. Apakah namanya ketika dicari sudah muncul? Saya cari Sadrina. Nah, sudah muncul data dari Sadrina. Kemudian kita coba cari nama lainnya, nama Chelsea. Nah, sudah muncul data dari Chelsea. Kita coba lagi cari nama Fitri. Nah, sudah muncul data dari Fitri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriani Rahma Putri dengan NIM 210294040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu cara membuat form pada bagian prodi dan mata kuliah. Nah, untuk cara membuat form pada bagian prodi dan mata kuliah itu hampir sama dengan cara membuat form pada bagian mahasiswa. Nah, di sini pertama-tama saya akan menunjukkan cara membuat bagian form pada bagian prodi. Baik, kita masuk saja. Yang pertama itu kita tekan bagian prodi. Lalu kita tekan create di bagian toolbar ini. Selanjutnya kita tekan form di bagian item-item di create ini. Berarti kita tekan form. Nah, seperti inilah tampilan dari bagian form pada bagian prodi. Nah, di sini kita akan membuat button-buttonnya dengan cara kita klik bagian menu prodi ini, lalu kita tekan design view-nya. Nah, seperti inilah tampilan dari design view-nya. Pertama itu kita perbesar terlebih dahulu. Kita besar terlebih dahulu. Nah, sudah kita perbesar. Selanjutnya,
Di sini ada tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini kita bisa hapus dengan cara klik kanan, lalu kita tandakan. Lalu di sini kita akan mau cara membuat bikin button menu simpan, menu tutup, menu hapus, menu baru, menu selanjutnya, sama menu kembali. Jadi kita step by step dulu. Pertama itu kita mau bikin menu simpan. Nah, untuk cara bikin menu simpan, itu kita di bagian from design tools ini, kita tekan from design-nya. Lalu kita pilih di sini itu adalah button. Nih, button ini kita klik, lalu kita klik juga seperti ini. Nah, maka akan keluar command button wizard ini. Nah, cara untuk kita membuat menu simpan, maka kita tekan dalam kategori itu adalah record operation, lalu kita tekan actionnya. Di sini action yang gitu kita pilih save record, lalu kita tekan next. Nah, bagian ini ada bagian teks, ada bagian picture, dimana kita pilih bagian teks. Nah, di bagian teks ini kita bisa merubah menjadi kata simpan. Simpan. Lalu kita tekan next. Nah, di sini ada komen 11. Nah, bagian komen 11 ini sebenarnya boleh saja, tapi saya mau rubah menjadi C11 saja. Nah, jadi C11, baru tekan finish. Maka akan menampilkan menu simpannya seperti ini. Nah, itu sudah menu simpan. Yang kedua, step kedua itu kita mau bikin cara hapus. Nah, gimana cara hapusnya? Sama juga kayak tadi, dimana kita tekan buttonnya, lalu kita bergeser dulu seperti ini. Kemudian di kategori ini kita ambil juga record operation juga. Nah, selanjutnya kita pilih di action ini itu adalah delete record. Lalu kita tekan next. Nah, di sini kan tadi bagian teks sama bagian picture. Bagian ini kita pilih teks. Nah, bagian delete record ini bisa kita rubah menjadi hapus. Nah, kata hapus. Setelah itu kita tekan next. Nah, di sini ada komen 12. Di sini saya mau rubah menjadi C12. Lalu kita tekan finish. Nah, selanjutnya itu step ketiga, itu kita akan membuat bagian tanda baru, menu baru. Jadi kita juga tekan button ini juga. Lalu kita besar seperti ini. Lalu, nah di bagian baru ini juga terletak di bagian record operation. Nah, di bagian record operation ini ada di actionnya itu bagian add new record yang ini. Lalu kita next. Nah, di sini kita pilih teks. Add record ini bisa kita ubah menjadi baru. Lalu kita tekan next. Nah, di komen 13 ini bisa kita ubah menjadi C13. Lalu kita tekan finish. Nah, ini udah step ketiga. Selanjutnya step keempat itu cara membuat menu tutup. Pertama itu kita tekan button lagi, lalu kita tekan seperti ini, kemudian kita cari di kategorinya itu adalah from operation. Selanjutnya kita tekan actionnya. Nah, di bagian action ini kita pilih close from, baru kita tekan finish. Maaf, kita tekan next. Lalu di sini kita pilih text. Nah, bagian di sini bisa kita rubah menjadi tutup. Menjadi tutup. Lalu baru kita tekan next.
Nah, di sini ada komen 14. Nah, bagian komen 14 ini kita bisa rubah menjadi C14. Baru kita tekan finish. Nah, selanjutnya itu adalah step kelima. Bagian step kelima ini, itu kita akan cara membuat bagian selanjutnya, menu selanjutnya. Sama juga, pertama itu kita tekan button, selanjutnya kita tekan seperti ini lagi. Selanjutnya, nah di bagian menu selanjutnya ini, kategorinya terletak di bagian record navigation. Nah, untuk navigation ini, kita tekan actionnya itu go to next record. Kemudian kita tekan next. Nah, di sini ada pilihan teks sama picture, tapi saya di sini mau bagian picture saja. Jadi seperti ini aja gambarnya. Lanjut, tekan next. Nah, di sini ada komen 16. Di sini saya hapus amennya jadi C16. Nah, seperti inilah menu selanjutnya. Lanjut step ke-6, yaitu membuat menu kembali dengan cara kita tekan button ini, lalu kita tekan seperti ini. Nah, di bagian menu kembali ini sama dengan menu selanjutnya dengan cara kategorinya itu record navigation juga. Nah, di action ini kita pilih go to preview record, tekan finish. Boleh juga seperti itu, sama aja artinya. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, bentuknya sudah rapi, kita save terlebih dahulu dengan cara ambil menu prodi ini, dan terus kita klik kanan, terus kita save. Nah, untuk bagian namanya itu saya bikin prodi saja. Nah, sudah tersave. Nah, untuk melihat hasil dari pembuatan button-button yang kita bikin ini, dengan cara kita klik kanan lagi bagian menu prodi ini, lalu kita tekan front view. Nah, seperti ini. Nah, di sini data-datanya ini, kalau misalnya teman-teman mengisi data-data ini, maka data-data ini akan bisa dapat menyimpan, mengembalikan, melanjutkan, menghapus, menutup, membarukan. Nah, kita contoh ya, untuk melanjutkannya. Seperti ini datanya sudah dimasukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali lagi seperti ini. Nah, setelah itu, dan di sini kita akan step selanjutnya itu membuat menu pencarian. Untuk cara membuat menu pencarian itu sama seperti tadi. Pertama itu kita klik menu prodi ini, lalu kita tekan design view. Nah, kita kembali lagi ke sini design view-nya. Lalu untuk bikin menu pencarian itu step pertama itu kita cari list. Nah, untuk cari list box, nih, ini list box, kita tekan. Lalu kita lakukan seperti ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini, keluar ada 3 pilihan, di mana saya memilih pilihan ketiga, yaitu adalah find a record on my from based on the flow isolated and my list box. Tekan selanjutnya, itu adalah next. Nah, di sini kan sebelah kiri ini ada data-data bagian prodi. Nah, saya mau memindahkan sebelah kanan data-data tersebut. Nah, untuk cara memindahkannya itu dengan cara mengklik 2 kali besarnya tanda besar ini.
Nah, setelah itu kita tekan next. Nah, di sini kita bisa nampak ada hide key column dan kita bisa lihat key column. Saya mau pakai key column saja. Jadi seperti ini. Lalu kita tekan next. Nah, what label ini nama label boxnya kode prodi 1. Setelah itu kita finish. Nah, sebelum untuk merapikannya, saya mau menghilangkan kode prodi 1 ini. Dengan cara klik kanannya, kita klik tabel tadi, klik kanannya, lalu kita cut. Nah, sudah hilang. Tinggal aja outbound ini kita rapikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan step selanjutnya. Sebentar, rapikan. Nah, sudah terlihat rapi. Lalu kita step keduanya itu dengan cara pilih bagian text box, yang mana text box itu yang ini. Kita pilih bagian text box, lalu kita klik bagian text box, lalu kita klik di sini. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini, lalu kita itu rapikan terlebih dahulu. Rapikan terlebih dahulu. Nah, sini sudah rapi. Selanjutnya bagian outbound ini kita ganti di bagian ordernya. Terus kita tekan name ini, kita ganti dengan txt. Lalu bagian ini kita ganti juga dengan kata pencarian nama. Nah, sudah. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Nah, sudah kita save. Di sini kita sudah bikin pencarian datanya, maka kita lihat dulu from view-nya. Cara melihat from view-nya seperti tadi juga, tekan menu prodi, lalu kita tekan from view. Nah, seperti inilah bentuknya. Ini ada data-datanya, di sini bisa kita lihat pencarian namanya. Di sini pencarian nama prodi. Untuk cara pencarian nama ini, saya mau memilih salah satu pencarian nama prodi, yaitu adalah prodi MK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pencarian nama ini masih belum terdeteksi. Jadi untuk bisa dia terdeteksi, cara kita mencarinya, apa yang mau kita cari di bagian pencarian nama ini, dengan cara kita membuat filter, yaitu membuat filter cara biar dia bisa terdeteksi. Pertama itu kita kembali ke design view dengan cara tekan menu prodi ini juga. Lalu kita tekan design view. Nah, sudah kita tekan design view-nya. Lalu kita tekan bagian outbound ini. Nah, di bagian outbound ini kita klik data. Nah, kita klik data. Lalu di data ini kita cari Roush Scores ini. Lalu kita klik 3 titik ini. Nah,
akan tampilannya seperti ini, yang mana itu adalah query builder. Nah, di dalam query builder ini kan teman-teman sudah eh, mengetahui atau belajar dari data-data pembuatan data-data sebelumnya. Nah, untuk cara membuat filter data ini, kita akan memasukkan kode query builder ini ke bagian kriteria nama prodi, bagian di sini. Nah, untuk cara membuat kriteria pada nama prodi ini, kriteria dan memasukkan query buildernya itu dengan cara pertama, itu kita bikin line spasi, lalu kita bikin tanda kutip 2, kita tekan bintang, lalu kita masukkan lagi tanda kutip 2 lagi, lalu kita masukkan tanda dan. Nah, lalu kita masukkan atau kita ketikkan from. Nah, setelah kita ketikkan from, setelah itu kita tekan masukkan tanda seru. Nah, sudah kita tekan tanda seru. Nah, di sini ada mahasiswa, ada prodi. Di sini saya pilih prodi. Kita double klik saja. Lalu kita tekan tanda seru lagi. Nah, di sini saya akan masukkan tanda ketikan itu teks cari. Nah, di sini udah ada nampak teks cari, kita double klik saja. Lalu kita tanda titik, kita masukkan tanda titik. Kemudian kita buka tanda kurung siku. Lalu tanda kurung siku ini saya mau pilih, maksudnya saya mau masukkan teks. Nah, baru kita double klik teks ini, sudah ada. Kemudian masukkan tanda dan. Nah, kita masukkan tanda dan lagi. Lalu kita masukkan tanda kutip 2 kembali. Lalu kita masukkan lagi tanda bintang. Kemudian masukkan lagi tanda kutip 2 tersebut. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita save. Cara save-nya itu dengan cara kita klik di menu Pro di Query Builder ini, lalu kita tekan save. Nah, kemudian kita close lagi. Nah, setelah kita close, itu kita tekan lagi pada bagian outbound ini, dalam pencarian nama ini. Dengan cara kita pilih event. Nah, di dalam bagian event ini, kita pilih on tie up. Lalu kita tekan tab 3, titik 3 ini. Nah, di sini kan ada macro builder, expression builder, ada kode builder. Itu kita pilih kode buildernya. Lalu kita tanda OK. Di sini mobilnya bentar. Nah, di sini pertama itu kita tekan Ctrl Shift. Nah, setelah Ctrl Shift itu kita tekan list, kita bikin list. Nah, di sini saya tadi memasukkan listnya itu adalah list 18. Jadi kita tinggal double klik aja. Setelah itu kita titik. Nah, setelah titik kita masukkan itu adalah requery-nya dengan cara kita double klik. Nah, setelah itu kita save. Bagian sini. Lalu kita close saja lagi. Nah, setelah kita close, itu kita save lagi di bagian prodi ini. Menu prodi ini. Lalu kita save. Nah,
Sudah selesai bagian menu pencariannya, maka kita akan coba bagian ini from view-nya. Dengan cara klik kanan bagian prodi, lalu kita tekan from view-nya. Nah, bagian from view-nya itu kita klik pencarian nama. Ini saya mau memilih pencarian namanya itu adalah PM. Kita pilih PM. Nah, di sini sudah terdeteksi. Apa pencarian nama dari data-data PM, di mana ada kode prodinya, ada nama prodinya. Baik, untuk cara membuat form pada bagian prodi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian cara membuat form pada bagian mata kuliah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi cara membuat form pada bagian mata kuliah. Nah, untuk cara membuat form pada bagian mata kuliah itu sama dengan cara membuat form pada mahasiswa dan bagian pada prodi. Nah, cara pertamanya itu kita tekan menu mata kuliah ini. Selanjutnya kita bagian table tools ini kita tekan create. Lalu pada bagian create ini kita tekan from. Nah, seperti inilah bentuk bagian dari from mata kuliah. Nah, untuk kita cara membuat bagian button-buttonnya, itu pertama itu sama seperti kita membuat bagian prodi tadi, itu kita tekan menu mata kuliah, lalu kita tekan design view. Nah, sebelum kita membuat membuat button itu kita perbesar terlebih dahulu. Karena kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita perbesar. Selanjutnya, di sini kita akan membuat button simpan, tutup, hapus, baru, selanjutnya, dan kembali. Pertama itu kita akan membuat button simpan. Nah, untuk cara membuat menu simpan, sama seperti tadi, kita tekan button ini, lalu kita klik seperti ini. Nah, menu simpan ini terletak di bagian record operation. Lalu kita tekan save record. Lalu kita tekan next. Nah, kita di sini kan ada teks, ada picture. Di sini kita tekan teks. Lalu bagian ini kita bisa rubah menjadi simpan. Lalu kita tekan next lagi. Nah, di sini ada komen 17. Komen 17 ini bisa kita rubah menjadi just 17 saja. Lalu kita tekan finish. Selanjutnya kita akan membuat menu hapus. Pertama kita tekan button lagi. Lalu kita tekan seperti ini. Nah, untuk bagian hapus itu terletak di bagian kategori record operation. Di actionnya kita pilih delete record. Lalu kita tekan next. Di sini kita pilih bagian teks. Nah, bagian teks ini kita rubah menjadi hapus. Nah, jadi menu hapus. Lalu kita tekan next. Nah, di sini ada komen 18. Jadi kita bisa hapus menjadi rubahnya menjadi C18. Lalu kita udah bikin menu simpan dan menu hapus. Selanjutnya kita bikin menu baru. Nah, untuk cara bikin menu barunya kita seperti ini.
Lalu kita pilih lagi, berada di kategori yang ada di record operation. Lalu di action yang kita add new record. Lalu kita next. Nah, di sini kita pilih text. Add record ini bisa kita rubah menjadi baru. Lalu kita tekan next. Nah, di sini kan ada comment 19. Jadi kita bisa rubah menjadi C19. Finish. Nah, di sini ada simpan, udah hapus, sudah baru. Selanjutnya kita akan membuat bagian button tutup. Nah, kita ambil button lagi di sini. Lalu kita tekan lagi seperti ini. Nah, di bagian ini bisa kita pilih bagian from operation karena kita bikin menu tutup. Lalu kita pilih actionnya itu ada close from. Lalu kita tekan next. Nah, di bagian ini kita pilih text. Lalu di sini kita bisa rubah menjadi tutup. Baru kita tekan next lagi. Ini ada comment 20. Nah, comment 20 ini bisa kita robah menjadi C20. Jadi kita tekan finish. Nah, di sini kita udah ada menu simpan, menu hapus, menu baru, menu tutup. Selanjutnya kita akan membuat menu selanjutnya dan kembali. Pertama itu kita bikin menu selanjutnya. Pertama itu kita ambil button lagi. Setelah itu kita seperti ini. Nah, menu bagian selanjutnya itu terletak di record navigation kategorinya. Setelah itu di action itu kita pilih go to next record. Lalu kita next. Nah, di sini kita tidak perlu teks, kita ambil picture saja seperti ini gambarnya. Lalu kita tekan next. Nah, di sini kita bisa rubah comment 21 ini menjadi C21. Baru kita tekan finish. Nah, begitu juga bagian kembalinya. Jadi seperti ini. Kita tekan ambil button lagi, lalu kita tekan seperti ini. Nah, kategorinya ada record navigation, lalu actionnya ini, bagian actionnya ini, kita pilih bagian go to preview record. Nah, selanjutnya kita tekan next. Nah, di bagian next ini, kita bisa ngambil bagian picture saja sama seperti selanjutnya tadi. Lalu kita tekan next. Nah, komen 22 ini bisa kita berubah jadi C22. Nah, setelah C22 kita tekan finish. Nah, seperti inilah bentuk bagian-bagian yang sudah kita bikin. Sini ada menu tutup, maksudnya menu kembali, menu simpan, menu hapus, menu baru, menu tutup, sama menu selanjutnya. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan ya terlebih dahulu. Nah, kita rapikan serapi-rapi mungkin. Di sini kita rapikan. Nah, serapi mungkin. Ini bentuknya sudah rapi, bisa kita save terlebih dahulu. Nah, untuk cara dan save-nya sama aja, tekan menu mata kuliah ini, lalu kita save. Nah, untuk namanya saya pilih mata kuliah juga. Nah, di sini sudah nampak ter-save. Lalu di sini untuk melihat hasil yang sudah kita buat itu tekan lagi ke kanan bagian menu mata kuliah ini, kita tekan form view. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman bisa memasukkan datanya. Nah, datanya itu maka data yang teman-teman sudah masukkan itu bisa kita
mengembalikan, menyimpan, menghapus, menutup, dan banyak itu lagi pada membarukan, melanjutkannya. Contohnya seperti ini, kita untuk datanya selanjutnya ini. Dan bisa juga teman-teman lihat. Nah, di sini bisa mengisinya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan bisa cara membuat bagian menu pencarian. Untuk cara membuat menu pencarian itu, teman-teman bisa klik lagi bagian kanan menu kuliah ini, mata kuliah ini, klik kanan. Setelah itu teman-teman bisa tekan desain view. Desain view ini lagi. Nah, setelah kita tekan desain view ini, teman-teman kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, selanjutnya langkah pertama itu teman-teman mengambilkan bagian list box, tulisan list box di bagian ini. Nah, ini list box. Lalu teman-teman lakukan seperti ini. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Di sini ada 3 pilihan. Saya di sini akan memilih bagian ketiga. Itu adalah find a record on my firm base. Selanjutnya kita tekan next. Nah, di sini kan teman-teman bisa nampak data-data dari mata kuliah ini. Nah, untuk cara data-data yang sebelah kiri ini, kita pindahkan ke sebelah kanan, itu dengan cara teman-teman klik besar 2 kali ini. Kita klik besar 2 kali ini. Nah, kan sudah terpindah ke sebelah kanan. Selanjutnya, teman-teman bisa tekan next lagi. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan height key kolomnya dan tampilan key kolom. Di sini saya mau pakai key kolomnya. Nah, seperti ini. Kan tampilannya seperti ini. Lalu teman tekan next. Nah, di sini ada bagian nama dari list box ini. Selanjutnya kita finish. Nah, sebelum kita melanjutkannya, itu kita rapikan terlebih dahulu ini. Nah, untuk bagian kode MK ini, satu ini, kita hapus dengan cara kita klik kanan, lalu kita cut. Nah, tinggallah kotaknya album ini. Nah, seperti ini. Lalu kita save terlebih dahulu. Pada menu mata kuliah ini, kita klik kanan, lalu kita save. Nah, selanjutnya untuk mencari pencariannya, itu kita klik ini bagian textbook. Lalu kita klik textbook. Lalu kita tekan seperti ini lagi. Nah, sudah. Sebelum kita melanjutkan cara selanjutnya, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, saudara, kita rapikan dulu. Nah, di bagian teks 25 ini bisa kita rubah menjadi pencarian. Nah, cara pencarian nama. Lalu kita rapikan lagi terlebih dahulu. Nah, sudah. Setelah itu kita save. Nah,
untuk kita melihat hasil-hasil yang sudah kita bikin ini, kita tekan lagi menu mata kuliah ini, terus kita tekan form view-nya. Nah, seperti inilah bentuk yang sudah kita bikin. Ini ada data-datanya, ini ada pencariannya. Nah, eh, untuk kita coba, saya mau mencobakan untuk mencari mata kuliah TB. TB. Nah, di sini belum terdeteksi atau belum keluar yang saya cari. Nah, di sini cara untuk bisa keluar filternya supaya terdeteksi apa yang mau kita cari, itu kita cara membuatnya itu dengan cara pertama kita lakukan lagi bagian menu mata kuliah ini, selanjutnya kita tekan descent view-nya. Kita tekan descent view-nya. Nah, kan di sini sudah ada bagian pencarian nama, onbound, dan onbound ini. Di sini bagian onbound ini kita tekan bagian ordernya. Lalu di bagian name ini kita rubah menjadi txt cari. Nah, sudah. Setelah itu kita save lagi. Tadi kita sudah save bagian onbound, bagian order, bagian name, itu adalah teks cari. Selanjutnya kita tekan onbound ini, lalu kita tekan data. Nah, di bagian data ini, kita pilih raw score ini. Nah, seperti ini, di mana kita ada kode MK, nama MK, SKS, sampai data nilai akhirnya. Nah, di sini teman-teman sudah mempelajari cara membuat cara membuat ini pada data sebelumnya. Nah, di sini saya akan mau memasukkan kode query builder ini ke dalam kriteria nama MK. Nah, untuk cara membuat kriteria query builder ini pada nama MK itu dengan cara kita ketik like, lalu kita spasi, lalu kita tekan kutip, double kutip, kita tekan bintang, selanjutnya kita tekan kutip dua lagi, lalu kita tulis itu dengan klik tanda dan baru ketik dengan huruf from. Nah, huruf from. Lalu sudah ada huruf from, lalu kita tekan tanda seru. Nah, di sini tadi kita sudah bikin mahasiswa, bikin prodi. Di sini saya akan mau memilih mata kuliah. Nah, kita dapat klik mata kuliah tadi. Lalu kita pakai juga tanda seru. Lalu kita tanda seru, kemudian kita bikin txt cari lagi. Nah, di sini udah keluar txt carinya, tinggal kita double klik dua. Nah, lalu di sini kita tekan titik. Kemudian kita buka kurung siku. Di sini saya mau ketik teks. Nah, di sini kita udah dapat teks. Kita tinggal double klik aja lagi. Nah, lalu setelah teks itu, tekan tanda dan, lalu kita klik tanda kutip lagi, double-nya, kutip duanya,
Lalu kita tekan tanda bintang. Kita masukkan tanda bintang, lalu kita masukkan tanda kutip. Nah, sudah selesai. Kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, di bagian mata kuliah-kuliah Blender ini kita save terlebih dahulu. Nah, sudah. Setelah itu kita close. Close bagian menu kutip. Nah, setelah itu di bagian onboard ini kita tekan event. Lalu di sini kita tekan on key up ya. Ini bagian on key up. Lalu kita tekan titik 3 ini. Lalu di sini kan ada 3 pilihan di mana saya ambil kode builder. Nah, seperti inilah bentuknya yang keluar. Untuk cara memasukkan ini, kita pertama itu kita kontrol spasi dulu. Nah, di sini kita kan sudah bikin list boxnya tadi, jadi kita tulis listnya. Nah, di bagian list ini saya tulis dengan list 23. Kita double klik. Lalu setelah itu kita tekan tanda titik. Lalu setelah tekan tanda titik, kita masukin itu tulisan require. Nah, di sini kita bisa nampak ada tulisan require. Kita double klik aja. Nah, lalu kita save. Kita save ya bagian ini. Nah, sudah. Lalu kita close saja lagi. Nah, lalu di sini saya save juga lagi di bagian mata kuliah ini. Kita save lagi. Nah, sudah. Nah, di sini hasil ini kita bisa lihat hasilnya itu dengan cara kita tekan menu mata kuliah ini juga. Lalu kita tekan front view. Lalu kita coba lagi. Cari nama mata kuliah itu saya mau ngambil APM. Nah, di sini sudah keluar APM. Bagian nama APM 3 dengan NIM segini, kode yang segini. Jadi sudah selesai bagian cara untuk membuat from bagian prodi dan mata kuliah. Baik, sekian dari saya. Saya Nabila Andriani dengan NIM 21029096 akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimana cara membuat form dari nilai. Nah, sebelum membuat form dari nilai, tentunya kita telah membuat tabel dari nilai itu sendiri. Caranya membuat form nilai itu, pertama kita klik nilai, tabel nilai, lalu kita klik create, dan kita pilih form. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bagian bawah form nilai ini akan kita tambahkan beberapa tombol yang bisa kita akses nantinya. Dengan cara kita kembali ke design view. Lalu pada bagian bawahnya ini kita beri ruang untuk tombol-tombolnya. Lalu untuk membuat tombolnya kita klik button. Lalu di sini kita buat tombolnya. Di mana di sini kita akan membuat 6 tombol, di mana ada tombol kembali, ada tombol simpan, hapus, baru, tutup, dan tombol selanjutnya. Pertama kita membuat tombol kembali.
atau sebelumnya dengan cara mengklik record navigation dan kita pilih actionnya go to previous record. Lalu next, dan kita biarkan saja tampilan tombolnya seperti ini, tanpa menggunakan teks. Lalu kita klik next dan finish. Maka akan muncul tampilan tombol seperti ini, di mana ini berfungsi sebagai tombol sebelumnya atau tombol kembali. Lalu kita tambahkan tombolnya lagi. Kita akan membuat tombol dari simpan. Di mana kita tombol simpan ini, kita pilih kategorinya adalah record operation, dengan actionnya adalah save record. Lalu next, dan kita ganti teksnya menjadi simpan. Lalu next, dan finish. Maka akan muncul tampilan tombol simpan seperti ini. Lalu selanjutnya, kita akan membuat tombol hapus dengan cara kita pilih record operation dengan actionnya adalah delete record. Lalu next, dan kita ganti teksnya menjadi hapus. Lalu next dan finish. Lalu selanjutnya kita buat tombol baru dengan cara kita klik record operation dan actionnya adalah add new record. Lalu next, dan teksnya kita ganti dengan baru. Lalu next, dan finish. Lalu selanjutnya kita buat tombol tutup dengan cara mengklik button. Lalu kita pilih kategorisnya adalah form operation dengan actionnya adalah close form. Lalu next, dan kita ganti teksnya dengan tutup. Selanjutnya next, dan finish. Nah, akan muncul tampilan tombol tutup seperti ini. Lalu yang terakhir adalah tombol selanjutnya. Dengan cara kita pilih kategorisnya adalah record navigation dan actionnya adalah go to next record. Lalu next dan finish. Nah, akan muncul tampilan tombol selanjutnya seperti ini. Lalu sekarang kita rapikan tombolnya. Kita geser sehingga bentuknya menjadi lebih rapi. Nah, seperti ini. Lalu form nilai ini kita save. Dengan form name kita biarkan saja dengan nama nilai. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita kembali ke form view. Nah, di sini sudah ada tombol-tombol yang sudah kita buat tadi. Lalu pada kolom-kolom ini bisa kita input nilainya. Misalkan di sini ada nilai A dengan nilai tugasnya adalah 85. Lalu nilai UTS 88, nilai UAS 90, dan nilai lainnya adalah 85. Lalu setelah selesai kita input nilainya, kita klik tombol simpan. Nah, itu akan tersimpan dalam database nilainya. Lalu misalkan kita ingin menambahkan nilai yang baru, maka kita klik tombol baru. Nah, dia akan kembali, formnya itu kosong. Lalu kita input datanya, misalkan nilai akhirnya adalah min, nilai tugasnya adalah 85, lalu nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 80, dan nilai lainnya adalah 90. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu. Begitu pula jika kita ingin menambahkan nilai yang baru, tinggal kita klik tombol baru. Nah, misalkan di sini kita tambahkan nilai-nilai yang lain ya. Misalnya di sini ada nilai B+ dengan nilainya adalah 85,
lalu nilai UTS-nya adalah 80, nilai UAS-nya adalah 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu kita klik simpan. Lalu begitu seterusnya hingga nilai lalu kita input nilai-nilainya yang lain. Simpan, lalu nilai yang baru, UBMIN, nya 85, TS-nya adalah 80, nilai UAS-nya adalah 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu klik simpan, tekan baru lagi, itu ada nilai C+, nilai tugasnya adalah 85, nilai UTS-nya 80, lalu nilai UAS-nya 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu klik simpan, lalu tekan tombol baru, lalu nilai lainnya adalah C, nilai tugasnya adalah 85, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu klik simpan, lalu kita input nilai lainnya, di mana nilai akhirnya adalah C-min, nilai tugasnya adalah 85, nilai UTS-nya adalah 80, nilai UAS-nya adalah 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu klik simpan, lalu input data lainnya, nilai akhirnya adalah D, nilai tugasnya 85, lalu nilai UAS-nya, nilai UTS-nya adalah 80, lalu nilai UAS-nya 87, dan nilai lainnya adalah 89. Lalu klik simpan, lalu klik baru lagi, dan nilainya akhirnya adalah E, di mana nilai tugasnya adalah 85, lalu nilai UTS-nya adalah 80, lalu nilai UAS-nya 87, dan nilai lainnya adalah 89. Seperti ini. Kita sudah menginputkan beberapa nilai, bisa kita lihat dengan cara mengklik tombol sebelumnya, seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menghapus salah satu nilainya, maka kita tinggal mengklik tombol hapus. Kita klik yes. Nah, itu nilai C tadi itu akan terhapus dari database-nya. Lalu setelah kita selesai menginputkan nilainya, maka dapat kita tutup form nilai ini dengan cara mengklik tutup, tombol tutup. Nah, begitu caranya. Sekian dari saya tentang bagaimana cara membuat form nilai. Baik, saya Fitri Handayani akan melanjutkan presentasi untuk bagian reports mengenai data mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan prodi. Nah, pertama, saya akan membuat reports untuk data mahasiswa. Yang pertama, kita klik data mahasiswa yang ada di Forms, lalu kita klik Create, dan klik Report. Nah, di sini sudah ditampilkan. Nah, di sini kita hanya tinggal merapikan saja agar penyajian datanya terlihat lebih rapi. Karena di sini data kita terlihat lebar, maka kita bisa menyeting untuk menjadi landscape. Nah, seterusnya kita rapikan
Untuk semesternya juga kita rapikan. Nah, agar terlihat lebih jelas, kita juga bisa menebalkan untuk judul kolomnya dengan cara kita blok. Kalau kita klik home dan pilih bold. Lalu kita juga bisa membuat judul kolomnya jadi rata tengah. Nah, setelah dirasa cukup, kita save. Untuk nama reportnya masih mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul untuk reports dari mahasiswa. Nah, untuk melihat lebih jelas, kita bisa mengklik report view. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kita akan membuat reports dari mata kuliah. Caranya juga sama. Klik mata kuliah, lalu klik create, dan klik reports. Nah, kalian skipkan. Lalu kita rapikan sama seperti yang kita lakukan pada report mahasiswa. Untuk judul kolomnya juga kita tebalkan, kita samakan aja dengan yang report mahasiswa. Kita save. Nah, untuk tampilannya sama kita klik report view. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk report nilai. Caranya masih sama. Klik create, lalu klik reports. Seperti ini. Kita rapikan lagi. Kita landscape-kan, kita samakan aja dengan yang lain. Ya, untuk judul coba perhatikan lagi pertanyaan. Baik, untuk judul kolomnya kita samakan seperti report yang sebelumnya. Lalu kita save. Nah, untuk tampilannya di report view. Nah, terakhir report dari prodi. Kita klik create, klik report, akan tampilannya akan seperti ini. Kita samakan aja dengan yang sebelumnya. Kita rapikan. Nah, kita save. Nah, untuk tampilannya kita klik report view. Nah, seperti ini tampilannya ada database. Baik, sekian dari saya.
Saya Nabila Andriani dengan NIM 21029096 akan melanjutkan mempresentasikan mengenai bagaimana cara membuat switchboard. Caranya adalah kita klik Database Tools, lalu kita pilih Switchboard Manager. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita klik Yes. Nah, nanti kita akan dihadapkan pada menu Switchboard Manager seperti ini. Lalu pada main switchboard ini kita edit dan kita ganti switchboard name-nya menjadi halaman utama. Nah, lalu kita klik close. Lalu pada switchboard page ini kita klik new. Kita tambah switchboard page name-nya dengan form. Lalu kita tambah lagi dengan mengklik new. Itu adalah namanya adalah report. Nah, pada form ini kita edit. Lalu kita tambahkan items-nya ini dengan mengklik new. Di mana itu ada form mahasiswa. Dengan komennya adalah open form in add mode. Lalu formnya adalah mahasiswa. Lalu klik OK. Lalu kita tambahkan lagi items-nya dengan nama form mata kuliah. Lalu comments-nya adalah open form in add mode dan formnya adalah mata kuliah. Lalu klik OK. Lalu kita tambahkan lagi items-nya dengan form prodi. Komennya adalah open form in add mode dan formnya adalah prodi. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi items-nya dengan teks form nilai. Komennya adalah open form in add mode dan formnya adalah nilai. Lalu klik OK. Lalu items yang terakhir adalah kembali. Di mana komennya adalah go to switchboard dan switchboardnya adalah halaman utama. Lalu klik OK dan kita close. Begitu pula untuk switchboard page report, kita edit dan kita tambahkan beberapa item. Di antaranya ada report mahasiswa dengan komennya adalah open report dan reportnya adalah mahasiswa. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik new. Ganti teksnya menjadi report mata kuliah. Dengan komennya adalah open report dan reportnya adalah mata kuliah. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi items-nya dengan teks report nilai. Dengan komennya adalah open report dan reportnya adalah nilai. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi report prodi. Lalu kita ganti komennya menjadi open record dan recordnya adalah prodi. Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir kita tambah items dari kembali. Dengan cara mengklik new, lalu kita ganti teksnya menjadi kembali. Komennya tetap go to switchboard, dan switchboardnya kita ganti dengan halaman utama. Lalu klik OK, dan close. Lalu pada halaman utama ini kita tambahkan beberapa item, diantaranya ada item form. Komennya tetap go to switchboard, dan switchboardnya adalah form. Lalu klik OK. Lalu item selanjutnya itu ada report. Dengan komennya tetap go to switchboard, dan switchboardnya adalah report. Lalu klik OK. Dan item yang terakhir itu adalah keluar. Dengan komennya kita ganti dengan exit application. Lalu klik OK dan close. Lalu setelah
3 switchboard page ini kita buat, maka kita tekan close. Maka akan muncul form yang seperti ini. Di mana di sini ada judulnya halaman utama. Lalu di sini terdapat 3 pilihan. Ada pilihan form, pilihan report, dan pilihan keluar. Lalu jika kita klik pilihan form ini, akan tampil tampilan seperti ini. Ada form mahasiswa, form mata kuliah, form prodi, form nilai, dan kembali. Jika kita klik form mahasiswa ini, maka akan muncullah form mahasiswa yang bisa kita input sendiri datanya. Lalu untuk form mata kuliah, akan muncul form mata kuliah yang bisa kita input datanya. Lalu untuk form prodi, begitu pula akan muncul form prodi. Lalu selanjutnya form nilai, begitu pula dan bisa kita input datanya. Lalu switchboard. Nah, jika kita tekan tombol kembali ini, maka dia akan kembali ke halaman utama. Begitu pula dengan pilihan report. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan lagi, di mana ada pilihan report mahasiswa, ada pilihan report mata kuliah, pilihan report nilai, pilihan prodi, dan terakhir pilihan kembali. Jika kita klik report mahasiswa, maka akan muncul report dari data-data yang telah kita input tadi di form mahasiswa. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu, jika kita klik report mata kuliah, maka akan muncul report seperti ini, di mana datanya ini kita input pada form mata kuliah. Sini. Lalu selanjutnya ada report nilai. Nah, begini tampilannya, di mana data-datanya ini kita input pada form nilai. Lalu ada report prodi. Nah, begini pula bentuk reportnya setelah kita input datanya pada form prodi. Lalu switchboard lagi. Nah, setelah selesai, kita tekan kembali. Lalu setelah kita selesai menginput form dan reportnya, maka bisa kita klik keluar. Maka tampilannya akan kembali ke tampilan utama sebelum kita membuat database. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Akil Jawad dengan NIM 210029092 akan menjelaskan mengenai pembuatan form login. Sebelum kita membuat form, kita akan membuat tabel loginnya. Pertama, kita pilih create, kemudian table. Di sini kita ganti menjadi design view. Kita simpan dengan nama user. Oke. Kemudian field name-nya kita ganti jadi username. Dan data tipenya adalah short text. Kemudian yang kedua adalah password. Dengan ininya berbentuk short text juga. Pada data type kita pilih input max. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kemudian kita pilih next pada password, next, dan finish. Kita lihat bentuknya. Yes. Di sini kita masukkan nama, kita misalkan usernya itu admin. Kemudian passwordnya admin. Di sini password langsung tidak nampak karena kita sudah mengganti bentuk input seperti yang kita lakukan tadi. Menjadinya kita simpan. Setelah kita buat tabel ini, maka kita buat formnya dengan memilih blank form.
Di sini kita pilih text box untuk pilihan username dan passwordnya. Kita buat dua buah, satu untuk username dan ini untuk password. Di sini kita pilih property sheet, kita buat namanya ini username, kemudian captionnya juga username. Nah, selanjutnya pada bagian kanannya kita buat name-nya pada txt 0 kita ganti dengan txt username. Selanjutnya pada bagian bawah kita ganti menjadi password. Captionnya juga password. Pada bagian kanannya txt-nya kita ganti menjadi txt password. Selanjutnya setelah selesai kita memerlukan menambah tombol untuk loginnya. Kita pilih button, kemudian kita klik di bawah sini. Ini karena wizardnya tidak kita perlukan, maka kita cancel. Hanya kita rubah tulisannya menjadi login. Oke, kita save terlebih dahulu dengan nama login. Oke. Selanjutnya, pada bagian login, kita pilih event, pada on click, kita tekan ini. Kita pilih di sini kita menggunakan makro builder. Kita tekan OK. Oke. Pada ini kita gunakan perintah, kita buka kurung terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah decount. Decount, kemudian buka kurung. Kita menggunakan perintah if. Perintah if, enter. Di sini langsung ada berbentuk seperti ini. Setelah kita menggunakan perintah if, kita gunakan penggunaan decount. Decount langsung ada, enter. Kita masukkan username. Username. Tanda petik lagi. Titik 2. Tanda petik 2. User sesuai dengan form kita mengambil dari mana. Titik 2 lagi. Kemudian petik 2. Titik 2. Petik 2. Di sini kita menggunakan username adalah sama dengan kurung kerawal txt username kurung 2 txt username dan ini password titik 2 ini sama dengan sama dengan txt password. Oke, petik 2 lagi. Kurungnya 2 kali. Kita tutup, kemudian 0. Oke, kemudian kita enter. Sini setelah ini selesai, selanjutnya kita membuat message box. Message box ini digunakan ketika ini benar, ketika kita memasukkan login dengan akun yang benar, maka akan tampil message versi login berhasil. Kemudian kita titelnya, kita gunakan welcome. Nah, selanjutnya setelah berhasil, tampilan ini berhasil, maka langkah selanjutnya kita buat
setelah loginnya berhasil, maka kita buat open form. Open form, kita pilih form name-nya adalah switchboard yang telah kita buat sebelumnya. Switchboard. Kemudian setelah selesai semuanya, ketika dia benar, maka terbuka open form switchboard. Ketika dia salah, maka kita buat message board sekali lagi. Tapi sebelum itu, kita tambah add else. Nah, add else, ketika dia salah, ketika ID atau passwordnya salah, maka harus ditampilkan message board seperti ini. Kita tambah message-nya login gagal. Login gagal. Kemudian dengan titel periksa, username dan password. Nah, setelah ini selesai, kita save, kita tutup. Kemudian di sini juga kita save. Oke. Mari kita coba, kita gunakan form view. Kita masukkan username dan password yang sudah kita buat di tabel T user tadi. Yang mana admin di sini, admin. Kemudian admin, kita login. Login berhasil, muncul pesan seperti ini. Kita oke kan? Maka dia akan langsung berpindah ke switchboard. Karena sesuai dengan perintah yang telah kita masukkan, setelah muncul perintah login berhasil, maka halaman switchboard akan terbuka. Kita tutup terlebih dahulu. Ini kita tutup juga. Di sini kita bisa menambahkan username dan password lainnya. Misalkan kita menambahkan nama kita sendiri, Muhammad Akil. Kemudian dengan passwordnya, boleh kita menggunakan NIM kita 210290092. Tak lupa kita save terlebih dahulu. Kemudian kita cobakan ke sini. Kita masukkan Muhammad Akil dengan password NIM tadi 2102909. Kita loginkan. Login berhasil, maka switchboard akan terbuka. Nah, selanjutnya di sini passwordnya berbentuk angka. Gimana caranya agar password tersebut tidak nampak seperti ketika kita login di akun sosial media. Caranya kita pilih ke design view. Pada bagian ini kita tekan pada bagian password. Kita tekan other, input max ini. Kemudian kita pilih password, next, dan finish. Maka kita save terlebih dahulu. Maka bentuknya tadi akan seperti ini. Akan berbentuk titik-titik seperti penyamaran dari password. Setelah kita selesai ini, agar bentuknya lebih cantik, mari kita lakukan beberapa hal. Kita kembali ke design view. Pertama, pada bagian sini kita pilih form. Pop up kita jadikan yes. Modal yes. Kemudian pada bagian auto center kita jadikan yes. Auto resize yes. Dialognya jadi dialog. Border stylenya jadi dialog. Kemudian record selectornya no. Dan navigation versionnya no. Setelah ini semua selesai, kita save. Bentuknya akan seperti ini. Dia akan bentuk pop-up seperti ini. Kemudian kita cobakan masukkan username tadi. Yang pertama itu ada admin. Dengan passwordnya admin juga. Nah, akan muncul login berhasil. Dan kita tutup, dia akan kembali ke halaman switchboard. Kita cobakan, kita buka login. Kita buka form login. Masukkan username-nya admin. Passwordnya juga admin. Kita tekan login. Login berhasil, oke. Terbuka. Ini kita tutup. Kita pilih form. Di sini ada form mahasiswa. Kita masukkan. Kita tekan tutup. Form mata kuliah. Tutup. Form nilai kita masukkan. Form prodi. Atau kita kembali. Kita bisa lihat reportnya. Ada di sini baru report. Kemudian kembali. Kita bisa keluar. Ketika kita akan keluar, maka akan keluar seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Demikian video bagaimana cara membuat database menggunakan akses dari soal nomor 4 oleh kelompok 5. Saya Nanda Saputra selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.